Ya, nafsu itu kan ada tujuh tingkat, ada 7 martabat. Pertama disebut nafsu ammarah, yang kedua lawamah, yang ketiga mulhamah, yang keempat mutmainnah, yang kelima radiyah, yang keenam mardiyah, yang ketujuh kamaliyah. Ini tingkatan nafsu. Nah, jadi kalau dipanggil ya ayatan nafsu mutmainnah, artinya nafsu yang berada pada tingkat mutmainnah. Ada. Jadi nafsu ke tingkat mutmainnah. Nah, mutmainnah ini ya di kalangan ulama tasawuf dianggap terminal. Begitu sampai ke puncak, nggak boleh lama-lama di situ, harus turun ke bawah. Turun ke bawahnya di mutmainnah. Nah, maka dipanggillah ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang ada di terminal, gitu. Yang sudah sampai ke terminal itu, maka mutmainnah itu menurut sebagian ulama itu kalau nafsu kita sudah sampai ke tingkat mutmainnah, itulah yang disebut dengan awal kewalian atau disebut wali kecil, gitu ya. Nah, ada ketenangan, ya. Masalah sih banyak, tidak ada manusia hidup yang nggak punya masalah. Cuman ada ketenangan, gitu. Kenapa terjadi ketenangan? Karena hatinya selalu dekat dengan Allah, gitu. Jadi timbul ketenangan. Jadi itu artinya mutmainnah itu artinya maqam nafsu kita. Tinggal lagi kita meningkatkan. Karena kalau dalam kajian tasawuf kan ada metode tanazul, ada metode taraqi. Tanazul itu turun. Nah, ketika turun itu kajiannya dari alam 7. Ahdah, wahdah, wahdiyah, alam ruh, alam misal, alam ajsam, alam insan. Nah, sampailah di situ. Nah, akhirnya kita naik lagi. Naiknya itu melalui nafsu yang 7 tadi. Meningkatkan martabat nafsu. Mampu enggak kita meningkatkan martabat nafsu kita dari amarah naik kepada lawamah, ya. Dari lawamah naik kepada mulhamah, dari mulhamah sampailah ke mutmainnah, dari mutmainnah naik lagi kepada radiyah, dari radiyah naik kepada mardiyah, naik sama kamaliyah. Itu tugas kita meningkatkan. Nah, bagaimana cara meningkatkannya itu dengan cara riyadhah atau suluk, kata ya. Dengan cara beramal, dengan cara paham. Kasih bilang tadi 2. Pertama dengan cara amal, ya, dan yang kedua cara dengan pemahaman, gitu ya. Jadi semua kita berkewajiban untuk naik ke situ. Makanya mesti ada pembimbing. Nggak bisa ya kita ujuk-ujuk berangkat sendiri, nanti diusir malaikat. Harus ada yang membimbing, menunjukkan caranya seperti apa, gitu ya. Ya, tentu pembimbing utama kita adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya, nah, beliau meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Cuman kan kita bisa pahami. Maka ulama-ulama lah yang memahaminya itu. Ya. Maka kita minta bimbingan kepada orang yang memang diberi Allah untuk membimbing hamba-hambanya ini. Atau dalam bahasa tasawuf mursyid namanya.